Waalaikumsalam. Bagi kita semua perkenalkan bahwa yang saya Devino sebagai pengurus Kota Satu di tingkat provinsi. Bersama kita hadir dari beberapa perwakilan DPC di 5 kota administrasi Jakarta. Ada Jakarta Barat, di Bogor. Tegar sekali beliau karena memang saya menyaksikan sendiri bagaimana dia berjuang dengan melayani seluruh hati, seluruhnya melayani, bukan hadir untuk melayani, bukan dilayani. Jadi itu dari beberapa kegiatan sosial manusia yang telah mereka lakukan di kota Jakarta Barat ini tanpa sekat apapun, nggak ada gap, nggak ada dikotomi. Mereka itu benar-benar masih dilakukan itu bukan hanya di kontestasi politik saja, tapi sejak beliau menjabat ini kebetulan pengurus ketiga. Pengurus pertamanya Tubusia, pengurus keduanya Tubusia. Setahun meninggal. Jadi dua aku ini bukan Tubusia. Benar pasti Itu cengkarangannya gitu ya? Di Jakartanya ya? Ada Maksud Marbu. Iya. Tahun berikutnya kita ganti sama Pengki Purba. Meninggal juga. Ya hampir. Ya, ganti lah dia kan. Nggak tahu kan? Lewat. Udah mau jalan 2 tahun, 3 tahun. Ada juga pengurusnya dari Selamat Pak. Selamat Pak. Kita bersyukur. Populasi orang Batak itu di Jakarta Pusat ini lebih ke atau bekerja. Rata-rata domisilinya malah di luar Jakarta Pusat. 2 tahun yang lalu kita juga dikunjungi oleh PSI di kantor kita, masih pengurus lama itu ya. Mereka. Pak Samuel sudah ada juga bersama saya. Nah kebetulan Pak Cornelis ini dia mungkin dari yang kebetulan memang sudah direncanakan lah perjuangan selama 2 tahun ya, mungkin sehat juga kan. Selalu juga sama mentalnya kan, ini berbahaya sama mental ya. Begitu sudah dikeluarkan tapi nggak jadi nih gitu kan. Tapi ya semua ada waktunya Pak Sekda. Ya. Terima kasih buat teman-teman seluruhnya. Perkenalkan saya Ketua DPC Jakarta Pusat. Nama saya Sulungan Raja Guguk. Yang saya lihat di Jakarta Pusat ini saya lihat saya sebagai tinggal di pasar, mudah-mudahan dari DPC itu ada perlintasan di Senen itu mau ke terowongan bawah. Alangkah bagusnya diajukan ke supaya itu dibuka, karena ditutup pakai taman, terjadi interaksi lawanan arah, sementara itu ada lahan bisa dibuka. Artinya apa? Pemerintah daerah wajib mempermudah masyarakatnya, baik di dalam berjalan, artinya bagaimana dia cepat tidak terjadi kemacetan ataupun pelanggaran. Itu usul dari saya. Mudah-mudahan kan kebetulan di PS ini aku ini sinergi persis di halte Senen itu. Jadi sebelah mananya itu? Sebelah kiri, nanti saya foto. Artinya kita datang nih dari pasar, dia harus putar-putar dulu. Jadi itu terjadi sering pelanggaran lalu lintas. Makanya saya bingung untuk negara ini. Hal itu seharusnya dikaji. Dan selalu ada pelanggaran lalu lintas, kan harusnya dipermudah. Bagaimana, kenapa ini terjadi? Kadang itulah negara kita ini. Tapi mudah-mudahan kata aku lontarkan di sini, harapan saya kan cuma mengajukan aja. Mudah-mudahan itu dibuka gitu. Itulah akses. Jadi cenderung malah terjadi traffic. Iya. Malah jadi tumbulan gitu ya. Iya, jadi gini loh. Kenapa orang jadi berlawan arah? Berarti kan ada yang nggak pas di jalan itu. Seperti itu kira-kira. Waktu itu sih waktu masuk saya ajukan ke pembanding, ini langsung dia kerjakan. Baru kedua, pasar sekarang itu mudah-mudahan ya BPS ya bekas suara kemarin sih aku mau ajuin sebenarnya. Negeri kita ini ibarat bencana di dalam ekonomi.
Dan di luar negeri mungkin udah resesi. Di Indonesia katanya belum resesi, menurut aku udah resesi. Ibarat udah boom, udah meletus, susah diperbaiki. Artinya gini, kita masuk ke era digital, ternyata menurut penilaian saya, dan saya pergi setiap pasar-pasar, tidak berjalannya kamar dagang Indonesia, di mana terjadi perlambatan ekonomi di pasar. Artinya apa? Hilangnya regulasi dan peningkatan ekonomi yang sebenarnya ini adalah menampung masyarakat biar menjadi hidup keberlangsungan hidupnya. Contohnya, ternyata di dunia IT sekarang, kalau untuk transportasi dari smart city, digital online bagus. Kalau untuk food itu juga bagus karena mempermudah orang untuk makan. Ada juga bisnis sebaliknya. Tapi untuk sandang, ibarat pakaian, baju, tas atau sepatu, aksesoris itu tidak bagus. Bahkan untuk anak-anak rumah tangga juga tidak bagus. Seperti sabun, sikat gigi, dan air mineral itu juga bagus. Karena akan terjadi di dalam 2 tahun ini yang besar aja tutup. Contohnya Carrefour, hypermarket. Dan sekarang udah mulai menyusul ke namanya Indomaret, Alfamart, udah mulai. Baru sekarang di pasar juga yang namanya toko-toko hanya sepertiga, belum nggak ada lagi setengah lagi yang buka. Artinya apa? Kamar dagang tidak melihat. Mudah-mudahan melalui kader PC biar di masyarakat ini fenomena besar loh. Terjadi perlambatan ekonomi dan saya sudah survei kalau ini tidak di stop namanya online di dunia pasar ini akan terjadi gedung-gedung kosong. Kita boleh lihatlah pertumbuhan ekonomi trafficnya. Kalau udah mati pasar, maka tak properti pun nggak jalan. Jadi ini yang sumber membangun ekonomi. Selama ini pemerintah gencar menghidupkan UMKM, bahkan memberikan modal dengan bunga yang minim. Tapi kalau di pasar tidak ada penyimbang buat pemerintah, akan terjadi tidak mampu bayar, berarti gagal total juga. Artinya apa? Ini perlu didorong bahwa supaya pemerintah itu benar-benarlah dihidupkan hilirisasinya, mulai dari industri, stok barang jadi dari luar. Baru kedua, perlu pengawasan edukasi untuk di dunia tanam online. Paham ya? Iya. Mungkin kan sekarang udah banyak tutup kayak Carrefour apa, dan juga kayak pasar Cepaka Mas, pasar Senen, pasar Mangga 2 itu hampir rata-rata hanya sepertiga itu yang jualan. Padahal ekonomi di lapangan ini hampir saya hitung-hitung 45 juta menyerap tenaga kerja. Mulai dari tukang kuli, karyawan, pemilik toko, sama mulai menghidupkan juga orang-orang produksi. Ini udah mulai hilang karena udah barang jadi yang masuk, produksi hilang, tukang kuli hilang, terus karyawan hilang karena sudah sepi gara-gara adanya online. Karena online itu bukan menjamin pasar, adanya pembunuhan pasar. Kenapa? Tidak sehatnya bersaing harga. Contohnya produk yang sama, si A membuat 50.000, dengan produk yang sama juga si B bikin 45.000, dengan ditontonkan akan terjadi kesenjangan. Baru kedua, si A akan berubah pikiran, bikin 30.000, penting saya nggak jualan besok, nggak masalah. Terjadilah saling menghantam, tidak sehat lagi pasarnya. Itu yang terjadi sampai sekarang. Jadi artinya perlu diselamatkan ini. Bila penting itu kamar dagang sekarang nggak kerja, Menteri Perdagangan pun nggak kerja. Yang saya sayangkan ini, pernah ini ceritanya Pak Harto dulu tahun 92. Kalau kita tidak mencintai produk negeri kita akan terjajah secara ekonomi. Pak Harto itu dulu. Dan inilah jelas. Jadi kalau kuliah ini kalau nggak diselamatkan 2-3 tahun lagi akan semua hampir 70% namanya mall atau pasar akan kosong. Dan mungkin kita lebih besar tanggung pemerintah untuk tingkat kemiskinan. Itulah yang terjadi sekarang. Artinya apa? Sudah garak gunung meletus. Tapi ini bisa diperbaiki kalau pemerintah tegas
stok barang jadi, hidupkan hilirisasi. Artinya apa? Kembali ke industri, itu yang menyerap tenaga secara signifikan, tidak perlu harus modal besar, buka pabrik segala macam. Baru kedua, stok online, hidupkan pasar. Yang boleh namanya online itu cukup di makanan sama transportasi. Seperti itulah harapan saya untuk menyelamatkan negeri ini. Begitulah yang saya pikirkan, dan ini juga udah saya pergi ke luar kota, dan saya baru kemarin saya dari Bali, saya lihat mereka juga menangis. Dari Medan juga saya lihat hampir sama. Artinya apa? Sebenarnya kita sudah termasuk resesi. Yang menyelamatkan kita karena hasil kekayaan alam aja, tambang. Menggagas atau menyampaikan barangkali mendorong program mereka itu mendorong bagaimana pemerintah terkait kondisi Ekonomi sekarang. perdagangan metode perdagangan sekarang karena hampir dihantam semua oleh orang lain. Tidak saya itu makanya. Pasar-pasar yang tradisional, ya kalau dia mungkin mau wakil teman-teman di pasar Senayan Pinggir kayak yang location, jual tas dan sebagainya itu sambil logika. Nah, bagaimana pemerintah hadir untuk mengatasi, dan tadi masukan kedua yang pertamanya adalah terkait traffic di Jakarta Pusat yang berpotensi untuk belakang dan latar lalu lintas. Jadi ini menjadi sorotan dari beberapa satu di wilayah Jakarta, dan ini bisa menjadi sebuah bahan diskusi barangkali atau langkah-langkah konkret apa yang bisa dikerjakan untuk antisipasi keluar di Jakarta Pusat Jakarta. Terima kasih buat ketua kita dari Jakarta Pusat yang kemarin tadi dan kembalikan ke Jakarta Barat. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang Pak Dewan, Fraksi PSI. Terima kasih Pak Ketua. Kami dari Jakarta Barat sering melakukan sosial di wilayah, dan sekda sendiri sekarang sudah jadi dewan, karena sekda kami sendiri sudah jadi dewan. Ya, kita sampaikan ke Pak Ketua DKI bagaimana kalau kita silaturahmi dengan fraksi PSI. Puji Tuhan hari ini diterima dan kita bisa masyarakat, dan memang turun ke akan berlangsung. Oleh karena itu kami mau bersama-sama di masyarakat bahwa gimana caranya kami pemuda Kota Bersatu bisa ikut andil di wilayah kami. Kalau ada program-program dari Dewan yang memang PBB bisa diikutkan di dalam program itu, agar kami pemuda Kota Bersatu yang selama ini melakukan kegiatan sosial, mereka paham. Artinya dengan kami melakukan ini, lagi ada orang kami sendiri, yaitu sekda kami, makanya ayo coba kita silaturahmi sambil ada program apa di DKI yang bisa sejalan dengan kami PBB yang ada di DKI. Oleh karena itu makanya kita sampaikan ke DKI. Ya. Harapannya adalah dari PSI dengan PBB kolaborasi ya, sampai periode Oktober ya, pelantikan yang baru. Oke. Jadi kalau saya melihat Pak Dewan terkait dengan Jakarta Barat ini,
sebenarnya ada anggaran orang sakit, gitu ya. Bahkan orang sakit pun dibiayai sebenarnya, gitu ya. Orang kategori berkebutuhan khusus, gitu ya. Jadi banyak ditemukan di Jakarta Barat ini warga masyarakat itu ya, yang nggak tahu informasi, gitu ya. Misalkan sakit, ditahankan di rumah sakit, di rumahnya gitu, ya kan? Karena takut tidak punya uang. Jadi saya melihat bahwa pengurus di tingkat kecamatan di RT RW itu nggak mengedukasi layanan masyarakat kepada masyarakat itu, sehingga banyak yang meninggal, gitu ya. Bahkan pengadaan peti matinya pun, ya saya nggak tahu itu dari mana ini Mbak Vika ini sumber peti matinya itu ya, banyak sekali, ya, yang telah dibantu mereka orang-orang kecil, bahkan bukan hanya Kristen saja, tapi Muslim pun dibantu sama. Jadi artinya harus pemerintah hadir ke orang seperti ini, ya kan? Anak-anak terlantar di pinggir jalan dan sebagainya, yang sering mereka lihat meninggal dan sebagainya, gitu. Tidak ada yang ngurus. Mungkin cuplikan videonya boleh nanti kita munculkan dalam pertemuan berikutnya. Saya nggak tahu bagaimana caranya. Dan kebetulan hari ini ada kasus juga nih Pak Dewan. Meninggal dan ngadu ke kita, ya mungkin karena kita juga lagi shock, ya kita nggak berani ngambil jalan dulu. Jadi mau dikubur nggak tahu kemana dikubur, karena Tegalalur hari ini ketemu. Nah ini yang jadi kendala kita. Waktu itu kita juga sudah suratin wali kota, tapi kita nggak ketemu juga, hanya ketemu Kesbangpol, ya memang begitu adanya. Jadi nggak bisa ngambil apa-apa juga. Makanya kita juga ngotot kenapa kita juga mau ambil kemarin calon legislatif ya. belum jalan tengah kali ya, gitu. Makanya coba ya, kebetulan tadi ada Pak Sekda di sini dan Pak Ketua Fraksi ya. Ya udah coba ayo kita berkolaborasi seperti apa nih. Apalagi Jakarta Barat ini kan rembatannya cukup lumayan juga gitu. Jadi kalau seperti ini kita kemana jadi? ya, contohnya misalkan beberapa TPU ini diurusin TPU ini siapa? Dinas Taman dan di Dewannya. Musisi Jadi banyak yang mengikuti bukan. Jadi harapannya mereka ini mendorong lebaran bagaimana solusinya agar masyarakat itu dipermudah, meninggal meninggal masih persulit gitu ya. Nah, jadi syarat untuk dia harus dikubur di mana ya penolakan juga banyak. Itu sudah penuh. Apa namanya istilahnya itu kebebasan lahan itu sangat lambat dan apa ya saya tahu juga ini hukumannya apa namanya ketersediaan makan gitu terkait orang meninggal itu bagaimana saya mengantisipasi ini dan sangat ditemukan usulannya dan itulah yang sering dihadapi oleh kawan-kawan kita ini harus mengotot sama petugas TPU ini. Jadi kayak ada semacam indikasi ya, ini kita nggak perlu ada indikasi ada sebenarnya makam itu, ya, tapi hanya mungkin ada something kita nggak paham gitu ya, seperti apa indikasinya seperti itu. Jadi harapannya bagaimana PBB ya bisa mendorong itu agar pemerintah menyediakan paham itu tambah ya. Ini mati juga saya mati ya. Boleh pak mati yang disumbangkan sama dia. Ya, sebenarnya pemerintah ada kan dalam matinya. Sebenarnya ada peti matinya enggak? Saya paham lah. Ada tambahan lagi mengenai itu ini orang-orang yang selalu di jalanan ngurusin orang sakit, orang meninggal di kursi roda, apa istilahnya? Tongkat gitu kan? Apa ya istilahnya? Kalau orang yang udah sakit gitu kan? Disabilitas. Nah, mereka sebenarnya pemerintah hadir untuk itu. Harusnya, gitu ya. Cuman ya kita melangkah itu hanya dari kemanusiaannya. Harusnya kita mendorong pemerintah untuk, saya lebih setuju kita mendorong pemerintah untuk memperhatikan orang-orang yang seperti itu daripada kita yang ambil tugas pemerintah. Dominan kita yang ambil tugasnya pemerintah. Karena pemerintah itu mana ada yang kita. Salah satunya saya sangat sulit berkomunikasi dengan Kesbangpol. Mudah-mudahan Pak Sekda dan Pak Budi yang bisa memfasilitasi ini. Apa Pak?
Pak Marwan, ya, Pak Marwan, artinya lain dipimpin, lain di hati gitu kan. Di acara kita kapan saja pintu saya terbuka, begitu kita malu saya lagi sibuk lagi. Oh, ini tuh anak-anak ini semua berjuang untuk negara ini gitu kan. Kita nggak minta-minta gitu ya. Jadi mudah-mudahan Pak Dewan bisa menikmati seluruh kelompok yang ada di wilayah Jakarta, di kota agar menerima kita. Sama Pak Taufan belum ya? Saya sudah pernah ketemu dengan bahkan dengan Pak Sekda. Kita sudah janji untuk ketemu. Disuruh wakilnya. Ya nanti kita bicarakan. Sampai segini birokrasi itu sangat. Tapi nggak pernah diskusi. Nggak terapi sampai tanpa pertigaan. Jadi artinya kita akan coba paparkan ya kan, apa yang menjadi kebutuhan kita dalam menjalankan organisasi ini. Ya, pembahasan yang kira tidak ada logika atau logistik. Ya, artinya tidak ada logistik. Ujung-ujungnya anarkis. Kira-kira gitu kan. Jadi kita kan mau berkegiatan, gitu ya. Kita mau berkegiatan menjadi penyelenggara kegiatan dan sebagainya. Padahal kita sudah dijanjikan kita kemarin itu bikin kegiatan ulang tahun untuk DKI Jakarta. Dan kita sudah audiensi dengan bahkan sudah Zoom meeting partai. Ya, sudah dijanjikan ada alokasi support dalam bentuk dari dinas pariwisata, tapi nggak terrealisasi. Bahkan dinas kebudayaan itu kemarin itu kita akan berikan support sebagai transport untuk penari dan sebagainya. Tidak sesuai ekspektasi kita. Padahal di depan dia sambung dengan 100%. Di akhir cerita ada anggaran yang begini. Nah, jadi mudah-mudahan dengan hasil audiensi kita ini bisa menjembatani kita, bisa memfasilitasi kita untuk lebih dekat dengan pemerintah DKI Jakarta melalui sebuah masalah politik. Ada teman dari kawan-kawan? Baik, terima kasih Ketua. Ya. Lebaran Jakarta jajaran PBB solidaritas, toleransi, rukun dan gotong royong. Jadi memang PSI banget solidaritas, toleransi, rukun dan gotong royong. Itu pilarnya PBB. Ketika saya masuk, saya enggak, nanti kita sama FPR sama BPKB kan. Apa yang saya bilang, saya dikasih lihat, pintar nyari saya ini di bawah DLT-nya. Ini bang, keren banget ini kan. Akhirnya saya gabung lah. 2020. Seperti itulah kita jalan sama-sama, tapi memang kendalanya kedua itu tadi pada akhirnya terbatas. Pada akhirnya tidak selamanya hanya semangat aja. Yang tiap ada yang meninggal kita kolek-kolek. Dari mana? Dari Tambun ya. Seperti tadi ada bentukan bantu orang yang kemalangan. Ya, semua kolek-kolek semuanya. Yang kedua kita inilah jadi konsul ini Jakarta Barat, Jakarta Pusat yang mendingan kartu bukan Jakarta Pusat itu masih doyan makanan. Itulah perjuangan mereka, perjuangan kita. Saya berpikir tadi perihal pertama tadi nanti coba kita akan coba gimana coba kita akan PR juga koordinasi sama ketua Jakarta Pusat nanti bagaimana perihal dengan apa dalam juga kayaknya bagus juga kita bahas di praktisi ya mengenai siapa nanti ini kan rapat ya berkaitan dengan fenomena pasar dan lagi dengan kegiatan yang disampaikan sama Ketua Jakarta Barat tentang bagaimana mensinergikan kegiatan-kegiatan anggota dewan atau PSI khususnya sama PBB. Mungkin kalau itu nanti saya akan
akan membuat sosper di mungkin kalau empat nanti ada dari teman-teman Agus Maulana bisa sebar nanti ya sospernya jadi tapi memang ada 5 nih kan Jakarta Barat, Utara, Timur, Selatan, Selatan, nah itu nanti coba kita bagikan kalau sosper ini bagus banget ini berkaitan dengan sosialisasi. Kalau di Komisi E ada sosialisasi Perda Nomor 4 2011 tentang Tesra, itu bagus sekali itu yang harus diketahui oleh ini kalau orang Batak ini mereka juga cuek dengan yang peduli bantuan itu. Kalau Batak paling gak suka ke rumah sakit, bingung saya beda sama orang-orang ya itu kayak gitu lah tapi memang kenyataannya seperti itu. Padahal pelayanan di rumah sakit RSUD, puskesmas dan kecamatan itu sudah sangat bagus sekali dan terusnya ada produk-produk kayak kartu lansia, kartu disabilitas, kartu anak Jakarta, ada 5 kartu kalau nggak salah, ada KJP, ada KJMU, kartu mahasiswa Jakarta Unggul, kurang-kurang kita itu perhatikan itu mungkin itu dari Komisi dan sospernya akan saya bawa itu supaya terbuka juga kita Perda Nomor 4 2011 ya? 2013. Perda Nomor 4 2013 itu penting banget senjata masyarakat. Nah, itulah mungkin nanti yang bisa disinergikan, mungkin nanti ada tambahan dari teman lagi. Tapi maksudnya Pak Dewan tadi, kawan-kawan, bagaimana kita bisa mensosialisasikan program tadi? Sosper. Nanti ada sosialisasi peraturan dari itu berupa acara, fasilitas menerima 1 bulan 4 kali, 1 bulan 4 kali, nanti tentang sosialisasi peraturan daerah itu. Nanti tidak pertatan yang menyediakan tempat, contohnya nih mau kita bulan Maret nanti kita menghadapi Jakarta Barat, tinggal sediain tempat, tempatnya sudah oke, nanti ada perangkat RT, perangkat RW, terus pesertanya nggak apa-apa kumpul pada pusat ya, peserta warga ya, terus kumpul pada pusat di situ nanti, termasuk dengan PAC, ABPC, PAC ranting, itu nanti di situ semuanya sama wilayah punya wilayah RW. Dan di situ sosmed itu penting dan ada souvenir lah, ada souvenir, ada makan siangnya, ada juga SPP kalau misalnya, ada sosmed, ada SPP, ada transportnya, ada uang transport. Kalau sosmed kurang lebih itu full kita kasih semua 150.000 per orang. Jadi berikutnya lagi, bulan depannya lagi, contoh di Jakarta Utara, depannya lagi Jakarta Pusat, kita bikin itulah nanti. Mungkin Pak Dewan dan ini saya cuma minta arahan aja atau bagaimana untuk hal kami kan saya nih dari Angkamnya Pemuda Batak Bersatu, bagaimana kiranya bisa untuk mensejahterakan Hankam juga lah dengan berkolaborasi dengan PSI bisa nggak kira-kira? Nanti saya jawab. Adalah jajaran sebelum bebas, artinya yang benar-benar mendampingi, yang membantu, memfasilitasi dan tenaga mereka ini, mereka ini berkeinginan bisa dikolaborasikan, misalkan dalam tugas-tugas, khususnya tugas-tugas berat. Kalau 20-30 masih bisa dia faktor mudah sama. Dapat perhatian atau mendapatkan fasilitas pelatihan juga. Ya, Nanti sekaligus jawab. Saya harapkan terima kasih Mati ya. Nanti seperti itu mungkin ininya untuk apa namanya kerjasamanya. Dan memang begitu juga dengan program-program seperti tadi disampaikan sama ketua, kita ada kesulitan ketika itu berjumpa dengan Kesbangpol dan kita pernah meminta juga kegiatan, ternyata mereka tidak menyatakan. Tadinya kita minta kegiatan, kita tidak anggaran. Mereka bisa kita dorong ketua di komisi ini, ketua.
Komisi A. Oh. Pemilihan. Harapannya kita jadi penyelenggara apa? Harapannya kita penyelenggara. Seperti mungkin nanti coba kita akan dorong. Itu juga kedua di beberapa tahun kita selalu mengadakan untuk PBB itu berkaitan dengan kebudayaan. Mulai yang kita akan mulai. Melestarikan budaya. Ya. Seperti itu mungkin nanti bisa kita dorong lagi ke dinas kebudayaan, dinas pariwisata, dan itu sinergikan PBB berkaitan dengan melestarikan budaya lain. Saya rasa seperti itu, dan kalau seandainya nanti hantam amat, Siap. nanti nggak apa-apa. Itu harus hadir terus itu di setiap pertemuan Siap. sosial, setiap bulan. Siap. Harus dikawal itu ketua kita ini sama ketua. Tadi sudah di awal. Ada uang cashnya tadi. Ada. Jadi anggota juga kan bisa. Iya. Palsu. Ada uang transportasi. Undangan itu 110 orang. Ya. 120 orang nanti diberikan kepada ini 120 orang itulah anggota kita yang hadir. Harus hadir karena memang sudah disediakan pengurus satuan itu. Maka ini juga ada semua. Seperti itu sudah usaha. Tapi kayaknya bulan 4 lah ya. Bulan 4. Tapi siap nggak bulan 3? Siap. Kalau kita sih Bulan 3 ya. tinggal disampaikan berapa kapasitasnya. Tidak. Jadi kita biar tahu kan jangan sampai yang daftar lebih dari itu kan kita harus lihat. Oke. Betul bisa secara kebetulan hari ini. Hari ini ya? Apa? Coba ini. Dari Profil, saya bulan ini juga ketika di mana? Di Jakarta Pusat, tapi dari mana? Jadi bisa jalan dua. Ya. Terus nama juga kita untuk kabarin sudah kita siapkan. Kita nyiapkan apa aja nih? Hanya tempat aja. Tempat aja. Ah, Tempatnya beres. mana? Tempatnya sama masa, sama undangan. Pak Dewan, untuk Garda PSI juga boleh digabungkan sama PBB. Tidak ada pelatihan. Masih ada. Masih nih. Masih ada nggak? Tidak ada kalau PS kita punya sayap. Nah, kita aja pakai sayap. Boleh. Pakai sayap, Pak. Suka sama Graceman. aturkan pertemuan dulu kali ya ketua Kesbangpol ya, ketua Kesbangpol ya dulu, sehingga ya ada audiensi dengan mereka. Kalau perdana memang mekanismenya itu kalau di Kesbangpol itu memang bukan berbasis pada penyelenggaraan. Kalau dengan organisasi masyarakat biasanya mereka melalui IBA. Kalau memang terjadi nggak nih Pak Ketua? Dilakukan ekspor ke Polres? Nggak ada. Biasanya waktu itu hanya harus Betawi, Betawi. Bisa kita dorong ya bukti itu memang harus Betawi. Tapi kalau memang ada yang sifatnya penyelenggaraan itu mungkin acara-acara Kesbang yang diadakan oleh Kesbangpol sebenarnya sama dengan sosper gitu. Misalnya pesertanya itu PBB, transumnya dari PBB misalnya. Jadi pagu anggaran tetap di Kesbangpol, ya, tapi ada kolaborasi dengan PBB gitu. Misalnya mereka sering mengadakan sosialisasi Pancasila gitu, penanaman nilai kebangsaan gitu, dan lain-lain. Misalnya mereka ke sekolah, kan bisa kita coba adakan misalnya untuk organisasi masyarakat misalnya. Ya nanti kita coba audiensi dengan Kesbangpol. Izin ketua nanti kita minta dibuatkan surat aja. Surat apa ini? Tujukan ke Kepala Kesbangpol, ya, SK kami, fraksi. Nanti saya akan coba koordinasikan ke Pak Taufan untuk diterima di kantornya, ataupun di sini juga. Tepuk tangan dong. Jadi itu yang kita Kita bisa pertemuan undang
saya harus ngomong dulu ke ketua komisi. Jadi nanti surat kedua, Suratnya aja dulu Pak. Pusat anggota DPRD Komisi apa boleh kita di komisi? Bisa ketemu Gibran nggak? Kaisang bukannya Gibran. Kaisang salah. Itu kayak 20 Maret. Nah, ada cara. Jadi nanti mungkin buat kalau bulan Maret nanti koordinasi aja nanti sosmed Jakarta Barat. Nanti Jakarta Timur atau bulan 3 ini juga saya Jakarta Timur atau gimana? Boleh coba nanti saya koordinasi ya kawan-kawan. Boleh juga kita bikin itu nanti udah semuanya lengkap datang tenda, kursi, sound system, Itu masuk hasil dari fraksi ya. ya dari dewan. Dari dewan dan kita hanya menyediakan tempat saja. Dekorasi tempat dan sebagainya juga. Iya, lokasi. Itu tinggal datang aja. Nah, kosong ya, reservnya. Kosong, iya. Itu enak banget kata gua. Nah, bahkan ini saya baru ingat nih ketua tadi nyampain menjadi narasumber. Narasumber itu kalau nggak salah anggarannya 4,5 juta. Ya artinya ketua sih bisa lah jadi narasumber ketua ini. Narasumber contohnya perencanaan beberapa materi. Boleh juga itu para ketua boleh juga narasumber tapi berikan nggak lari dari materi nanti ngasar kemana-mana begitu. Harus satu ya. Iya. S1 ya. Iya S1. Lumayan tuh narasumber setengah juta. Kalau yang ngomong doang. Ya, gitu. Itu urgent karena kita sehari bisa 2-3 kali kan. Oh, saya Per jadwal ada 10 hari. 10 hari. Masalahnya Yang meninggal sekali. Ada libur hari ini. Iya. Tapi nggak ada tempat. Nggak ada tempat. belum naik 3 hari. Penguasaan di komisi D. Komisi ini ya. Harus bilang baru. Merah baru. Sementara waktu ini di mana kita bisa berkolaborasi lah ya, bisa berkolaborasi dalam arti tetap menggunakan bersatu di wilayah memiliki kegiatan. Kita ada produk dari apa tadi itu namanya sosmed, sosialisasi peraturan daerah. Mungkin kita bisa sinergikan di situ dulu sementara. 1 bulan satu lah, tapi kita bisa nanti di Jakarta Barat, di Jakarta Pusat, tapi menyediakan tempat saja nanti sosialisasi peraturan daerah itu acara resmi dewan nanti tamunya ya anggota PBB serta warga setempat atau apa kalau masalah itu ada 100 undangan itu sampai 120 undangan. Mungkin nanti bulan Maret ini coba akan dikomunikasikan lagi di bulan Maret ini Jakarta Barat ya, komunikasi dengan kedua. Kalau saya bisa juga nanti Jakarta Timur di bulan 3 ini juga kita bisa juga bikin sekret itu juga nanti di depan pakai tenda di depan kasih. Terima kasih pada Ketua DPD Pemuda Batak Bersatu, Abang D.F. Rimo, begitu juga jajarannya ada Jakarta Barat dan Jakarta Pusat. Kami merasa senang lah ini seperti ini. Kami jadi ada masukan-masukan juga berkaitan dengan beberapa hal tadi yang disampaikan. Saya rasa kami juga tidak hanya sampai di sini aja, tapi nanti kita akan seperti pembahasan tadi akan ada program lain, pertemuan dengan Kes Papua yang didampingi oleh fraksi PSI, kegiatan-kegiatan pembuatan bersatu depannya. Saya rasa demikian Ketua. Siap, bisa disampaikan terakhir Ketua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kayaknya udah enggak deh. Tapi Jadi makanya ya. Udah pesimis ya. Tapi thank you banget tadi sudah dapat tanggapan. Ini ketua saya ini orangnya sangat kritis. Cocok jadi ketua dia. Sudah menyerap aspirasi tadi. Betul, ya. Sampai dia bikin perbandingan ke Bali, ke Medan. Sebenarnya sih masalah itu sama, artinya sama. Itu menurut saya kebetulan dia pelaku, jadi yang berdampak langsung dengan ini kreativitas kawan-kawan. Iya, siap. Mana solidaritasmu?